Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Oke, hari ini kita masih pengen ngebahas yang namanya aplikasi pinjaman uang online yang mungkin sudah membuat kalian pusing tujuh keliling, yang mungkin hari ini sedang galau berat karena harus dihadapkan dengan permasalahan yang hari ini sudah nguber-nguber kalian, yang hari ini sudah membentak, mencaci maki, dan ini itu segala macam. Untuk orang-orang yang mungkin tidak pernah dihadapkan dengan masalah seperti ini, sudah pasti sedang dalam keadaan panik. Dan aku pengen mengajak kalian untuk agar tetap tenang terlebih dahulu dan tidak melakukan tindakan negatif apapun yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Oke. Pada hari ini masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih terjebak dengan dinamika aplikasi pinjaman uang online. Dan kebetulan hari ini sedang belum mampu melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan. Mungkin hari ini ada yang masih belum mendapatkan pekerjaan kembali setelah kemarin sempat di PHK karena pandemi efek COVID-19. Atau mungkin ada yang masih serba kekurangan ya, di tengah tingginya kebutuhan perekonomian hari ini, sementara gaji kita masih segitu-gitu aja. Oke, dan pada video kali ini aku pengen memberitahukan ya, apa aja sih bang yang nggak boleh dilakukan ketika kita sedang bermasalah dengan aplikasi pinjaman uang online. Apa aja sih bang yang nggak boleh dilakukan ketika kita sedang belum mampu untuk melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman uang online. Oke, simak terus video-video kita akan kasih tahu dan bongkar habis semua permasalahan terkait tentang aplikasi pinjaman uang online. Jadi yang hari ini sedang terjebak dengan dinamika aplikasi pinjaman uang online itu bukan hanya dari kalangan menengah ke bawah. Yang menengah ke atas pun hari ini sedang banyak juga yang terjebak di dalam dinamika aplikasi pinjaman uang online. Jadi setiap orang hari ini pasti sedang bermasalah. Hanya saja setiap orang punya cara berbeda-beda untuk bisa menyelesaikan dan menanggapi masalah tersebut. Untuk aplikasi pinjaman uang online, apapun hari ini ceritanya, apapun hari ini alasannya, ketika kalian memang belum mampu untuk melakukan pembayaran, aku pengen mengingatkan kalian itu agar untuk stop gali lubang, tutup lubang terlebih dahulu. Jadi jangan beranggapan untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan menciptakan masalah baru. Yang ada pasti tambah pusing. Jadi gimana dong bang? Hari ini gue udah didesak-desak buat bayar ini itu segala macam. Minimal gue disuruh untuk membayar biaya perpanjangan. Pertahankan untuk tetap bertahan. Untuk tidak lagi gali lubang tutup lubang. Hitung-hitungannya sudah pasti rugi dan kalian bakal tambah pusing. Itu sudah pasti. Yang pertama itu jangan pernah melakukan untuk gali lubang tutup lubang. Kalau hari ini sudah punya hutang di 3, 4, 5, 6, 7 aplikasi, stop. Sudah cukup sampai dengan situ dan jangan menambah lagi aplikasi-aplikasi yang lain yang sudah pasti membuat kalian nantinya bakal tambah pusing. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk kalian yang sedang menghadapi ancaman untuk disebar data. Ini masalah yang paling besar sebenarnya. Dari segala macam rentetan permasalahan aplikasi pinjaman uang online itu, ancaman tentang penyebaran data ini adalah ancaman yang terbesar saat ini yang sedang dihadapi dari teman-teman kita yang belum mampu melakukan pembayaran. Jadi aku pengen mengingatkan ketika kalian mendapatkan ancaman untuk disebar data. Yang pertama itu jelaskan baik-baik bahwasannya keadaan kita hari ini sedang dalam keadaan tidak mampu untuk membayar. Dan yang kedua, cobalah untuk berbicara dengan baik, bernegosiasi dengan baik tentang masalah denda, bunga, dan ini itu segala macam. Jadi kalau seandainya hari ini minjem disuruh bayar sampai dengan 3 sampai atau 4 juta rupiah, sudah pasti itu pinjol ilegal. Jangan dibayar sekalian. Jadi udah cukup jelas ya. Yang kedua, ketika kalian sedang dihadapkan dengan masalah seperti ya tentang penyebaran data ini ya, kalian tidak perlu panik karena kalian tidak sendirian. Dan orang-orang yang sebelum kalian, bahkan yang mungkin sudah mendapatkan perlakuan lebih kurang ajar lagi, mungkin disebar data, atau mungkin fotonya akan diedit-edit, semua kontak yang ada di handphonenya sudah diteleponin sama DC aplikasi pinjol.
yang mungkin hari ini sedang mendapatkan fitnah ini itu segala macam, dikatakan maling, pencuri, penggelapan, pencurian, pencucian ini segala macam, kalian tidak perlu panik. Jadi gimana dong bang cara mengatasinya? Biarin, cuekin aja. Nanti pada saatnya mereka akan capek sendiri. Apalagi yang sudah melewati fase yang namanya penyebaran data. Itu adalah fase tertinggi dari permasalahan aplikasi pinjol ini. Biasanya untuk orang-orang yang sudah mendapatkan perlakuan penyebaran data itu, mereka akan sedikit lebih tenang. Walaupun mungkin masih merasa malu. Malu itu sebentar. Ketika kalian nanti bisa mengupgrade diri kalian, kalian bisa menjadi orang yang lebih berduit lagi, tidak dalam keadaan bermasalah dan berhutang, maka nanti secara otomatis juga teman-teman kita yang hari ini sedang menjatuhkan kita, menjadikan kita bahan pembicaraan, ini tuh segala macam, bakal akan baik kembali. Yang penting kita harus bisa berhasil mengupgrade diri kita sendiri terlebih dahulu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke, jadi udah cukup jelas. Dan yang ketiga, ketika kalian sedang bermasalah dengan aplikasi pinjol, jangan lagi untuk yang hari ini belum jujur, silahkan jujur terlebih dahulu kepada orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kalian. Jangan lagi berbohong. Silahkan untuk jujur kepada orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kita. Karena itu secara otomatis akan meringankan beban mental kalian hari ini. Yang belum jujur, cobalah untuk jujur. Mungkin kepada suami, mungkin kepada orang tua, mungkin kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada teman-teman terdekat yang ada di kantor. Ya insya Allah mereka itu juga bakal mengerti ya ketika kita sudah menjelaskannya dengan baik. Ketika kita sudah jujur tentang permasalahan aplikasi pinjol ini. Yang belum jujur jangan lagi bersembunyi di dalam batu dan masalah yang besar. Itu sudah pasti memberatkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, cobalah untuk berbicara lebih terbuka. Dan utarakan permasalahan kalian hari ini. Sehingga kita juga bisa menilai nih, kalau orang-orang yang simpatik dengan kita, orang-orang yang mungkin ikut merasakan masalah kita, kita akan bisa menilai apakah mereka akan merespon ini dengan baik atau mungkin dengan caci maki. Inilah kesempatan kita untuk menilai mana yang teman biasa, teman dekat, sahabat, dan lain sebagainya. Ya, yang belum jujur silakan untuk jujur. Oke, yang selanjutnya, ketika kalian hari ini masih belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Ya yang namanya hutang itu solusinya kita bayar hutangnya. Dan sekarang yang menjadi masalah kita belum punya uangnya. Ya kan? Jadi apapun hari ini permasalahannya, ingatlah kita tidak akan diberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Ya, Tuhan tidak akan memberikan cobaan itu di luar batas kemampuan hambanya, itu sudah pasti. Jadi yang hari ini mungkin masih berusaha untuk gali lubang tutup lubang, yang masih berusaha banget buat cari dana talangan ini itu segala macam hanya untuk mempertahankan harga diri, lebih baik malu sebentar ketimbang terus-terusan harus menjadi budak dari aplikasi pinjol. Jadi untuk kalian yang mungkin hari ini ya sedang menghadapi masalah seperti ini dan kalian belum punya uang, kalian fokuskan sajalah terlebih dahulu kepada kehidupan pribadi. Karena memang tidak ada solusinya hari ini tentang permasalahan hutang, itu tidak ada solusinya. Selain ya kalau yang belum hari ini belum full untuk berdoa, ya cobalah untuk berdoa dengan sesungguh-sungguhnya. Yang mungkin hari ini usahanya belum semaksimal mungkin, cobalah untuk lebih maksimal lagi ya kan. Yang mungkin hari ini belum mengintip peluang, cobalah intip peluang apa yang hari ini mungkin bisa membantu perekonomian pribadi kita. Jadi bukan hanya mentok mengharapkan gaji bulanan misalnya, itu sudah pasti kurang. Karena di tengah sulitnya badai perekonomian hari ini, pasti kita punya kebutuhan yang lebih tinggi lagi, sementara gaji kita segitu-segitu aja. Jadi itulah tadi beberapa yang tidak boleh kalian lakukan, atau yang belum kalian lakukan, lakukanlah segera ya. Setidaknya hal ini akan meringankan beban pikiran dan hati kalian. Yang hari ini mungkin belum jujur, silahkanlah jujur terlebih dahulu kepada orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kita. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.